Pemirsa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mendalami manuver yang diduga dilakukan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam menguji aturan tentang syarat batas usia Capres-Cawapres. Setelah memeriksa 3 hakim konstitusi, MK mengungkap banyaknya masalah, khususnya yang terkait dengan Ketua MK Anwar Usman. Lalu benarkah Anwar Usman yang mengkondisikan ini semua? Mampukah MK membuktikan bahwa ada pelanggaran berat di balik putusan uji materi perkara syarat usia Capres-Cawapres? Sudah bersama kami mantan Hakim Konstitusi Idewa Gede Palguna dan salah satu pelapor dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi Julius Ibrani. Selamat malam Pak Palguna, selamat malam Mas Julius. Selamat malam Fitri. Selamat malam Fitri, terima kasih. Selamat malam Pak Palguna. Ya, selamat malam Julius. Saya akan awali perbincangan dari Mas Julius terlebih dahulu. Mas Julius, Ketua MK Jimli Asyidiki sudah mengklaster apa saja masalah yang mereka temukan dari dugaan pelanggaran etik khusus untuk Anwar Usman. Tapi kemudian di saat bersamaan ia juga membantah. Apa komentar Anda sebagai pelapor? Iya, sejak awal Anwar Usman ketika itu merencanakan pernikahan dengan adik kandung Presiden Jokowi, dia juga sudah menolak satu tuduhan kami yang kami bilang ini ada potensi besar konflik kepentingan. Ini nanti pada saat pemeriksaan pemerintah ya diwakili oleh Presiden pada saat pengujian undang-undang dan segala macam terus-terusan membantah. Makanya dalam kemarin pemeriksaan awal saya sampaikan kepada Ketua MK Prof. Jimli, tujuan kami adalah untuk mengingatkan dan menjaga supaya Mahkamah Konstitusi bersih. Lewat bersihnya Hakim Konstitusi dari konflik kepentingan, dari relasi secara politik, ekonomi, dan yang lain, ya, dari relasi keluarga, supaya tetap independen dan objektif. Kami juga sampaikan dalam kesempatan itu, kami pernah melaporkan hal yang sama, ya, tapi tidak dihiraukan, tidak digubris, dan akhirnya kedua hakim konstitusi yang sempat kami laporkan waktu itu ditangkap oleh KPK. Nah, ini kan merusak marwah, merusak di kedikdayaan ya lembaga negara yang namanya Mahkamah Konstitusi. Jadi saya pikir sudah saatnya lah Anwar Usman mulai berkaca, refleksi diri, melihat bagaimana publik menilai pemeriksaan perkara 90 yang begitu brutal, dan sebaiknya memikirkan bahwa demi negara ini, demi bangsa ini sebaiknya mundur dari jabatan Hakim Konstitusi sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi. Begitu, Fitri. Oke, kita ke Pak Palguna. Pak Palguna, salah satu yang disoal oleh para pelapor dan itu masuk dalam klaster MK adalah mengenai konflik kepentingan. Bagaimana sebetulnya pembuktian soal konflik kepentingan itu, Prof? Nah, terima kasih Fitri. Kalau soal konflik kepentingan ini memang masih debatable ya. Karena begini, yang membuat jadi persoalan itu kan, ya kalau Pak Ketua saya dengarkan tadi argumentasi kan beliau mengatakan, dan saya dalam beberapa hal dapat menyetujui pendapat itu. Memang kan tidak terang bahwa yang mengajukan permohonan itu bukan katakanlah di sini langsung Gibran gitu ya. Bahkan kalau ditelisik sejak awal sesungguhnya yang pertama kali mengajukan permohonan ini kan PSI, ya, Partai Solidaritas Indonesia gitu loh. Jadi oleh karena itu coba dulu hilangkan nama personal yang ada di sana, dan ini adalah pengujian norma. Pengujian norma itu yang mempunyai hak konstitusional untuk memiliki standing untuk menjadi pemohon itu adalah perorangan warga negara Indonesia yang bisa siapa saja sepanjang dia memenuhi syarat, yaitu bahwa dia bisa menjelaskan ada anggapan tentang kerugian hak konstitusionalnya. Jadi oleh karena itu nama Gibran, nama siapapun individu warga negara Indonesia bisa digantikan. Ya, yang menjadi jadi kalau lihat dalam konteks itu secara legal memang masih debatable apakah betul terdapat konflik kepentingan. Nah, satu hal yang sudah jelas adalah bahwa menurut prinsip imparsialitas yang merupakan prinsip kedua dari Sabta Karsa Utama, yaitu Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, jika ada konflik kepentingan itu, memang tidak ada pilihan lain bagi hakim kecuali mengundurkan diri dari ikut memeriksa perkara itu, kecuali jika pengunduran diri itu mengakibatkan tidak korupnya baik persidangan mahkamah maupun pengambilan keputusan. Itu batasannya. Jadi yang menjadi soal sekarang bukan soal harus mundurnya. Kalau soal mundur itu sudah harus menurut kode etik ya, dengan pengecualian tadi. Tapi yang ketika menjadi faktanya perdebatan sekarang saat ini kenyataannya Anwar Usman tidak mundur, Pak, seperti apa?
Jadi itu perdebatan, makanya saya mengeluarkan itu kan perdebatannya soal kalau ada atau tidaknya konflik kepentingan itu. Nah, umpamanya pertanyaannya kan kemudian, misalnya kalau saya yang mengajukan, adakah konflik kepentingan itu? Nah, karena kan di sini hanya memang disebut Oke. di dalam permohonan itu oleh pemohon yang kemudian perkaranya ternyata dikabulkan gitu ya. Itu ada nama Gibran yang disebut-sebut di sana kan. Nah, tetapi begini loh, Fitri, kalau Oke. menurut saya ya, terlepas dari ada atau tidak konflik kepentingan itu, ada prinsip lain yang sesungguhnya yang harus dipertimbangkan gitu kan, yaitu yang namanya prinsip independensi kan gitu. Prinsip independensi poin ke-6 itu mengatakan di Sabta Karsa Utama itu bahwa hakim konstitusi harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap mahkamah. Apa yang bisa kita lihat dari prinsip ini? Apa yang bisa kita simak dari prinsip ini? Maksudnya itu adalah manakala sudah terjadi katakanlah persepsi di dalam masyarakat dan persepsi itu sangat mengganggu yang kemudian berpengaruh terhadap kredibilitas Mahkamah Konstitusi, maka sekali lagi dengan menekankan bahwa saya sama sekali tidak ada konflik kepentingan dalam perkara ini. Namun Oke. demi menjaga Baik. prinsip independensi karena perkembangan pendapat sudah sedemikian rupa, maka sebaiknya saya tidak ikut memutus perkara ini. Mungkin Oke. itu yang dimaksud oleh Bang Julius ini dalam persoalan ini ya, salah satunya Oke. barangkali begitu gitu. Baik. Ya, Mungkin tanggapannya sedikit, Mas Julius. ya, saya setuju dengan Pak Palguna yang disampaikan benar adalah demikian. Tapi jangan lupa ada satu pendapat yang masuk ke dalam putusan dari Saldi Isra dan juga dari Prof. Arief Hidayat mengatakan bahwa Anwar Usman menggunakan dalil untuk tidak memeriksa perkara di gelombang pertama dengan alasan konflik kepentingan. Nah, itu yang kami gunakan. Jadi kami, Oke. makanya kami bilang dalam laporan kami tidak berasumsi, kami tidak pakai insinuasi, tapi ada pernyataan itu dan pernyataan itu masuk ke dalam putusan. Bahwa Anwar Usman mengatakan, saya tidak mau periksa gelombang pertama ya. Kenapa? Karena konflik kepentingan. Saya menghindari itu. Jadi dia mengundurkan diri, makanya dia tidak terlibat. Nah, itu pertama. Dan di situ ada PSI. Meskipun saat itu PSI belum diketuai oleh Kaisang. Tapi dia mengatakan ini konflik kepentingan bagi saya mundur. Nah, tapi Baik. sebaliknya, ketika memeriksa perkara gelombang kedua, dia mengatakan, maaf, saya bukan konflik kepentingan, tapi sakit perut. Ini kan bahaya betul seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya ingin merujuk kepada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang juga berlaku bagi hakim konstitusi, Fitri. Ya, di sana di dalam pasal 17 ayat 5 mengatakan jika memiliki kepentingan langsung dan atau tidak langsung. Oke. Gitu. Langsung dan atau tidak langsung. Saya pikir ini juga jembatan yang kita kenal sebagai istilah ada potensi konflik kepentingan. Jadi bukan hanya faktual konflik kepentingan yang terjadi, tapi ketika sudah ada potensi, dia harus menghindari. Oke. Dan ini bukan hanya hakim, tapi panitera juga harus demikian. Baik. Itu, Fitri. Oke, baik Mas Julius dan juga Pak Palguna, ada masalah lain juga yang diungkap oleh MK-MK yaitu mengenai klaster ketiadaan MK-MK definitif. Dengan tidak adanya MK-MK definitif, apakah itu upaya untuk mencegah hakim konstitusi agar tidak diusik soal etik? Kita akan bahas mengenai masalah ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.